Kalian pasti pernah dong malam-malam lapar terus mikir masak aja apa yang ada di kulkas. Pas banget ada nugget sama mie instan. Mudah, cepat, dan enak lagi. Benar, makanan fast food dan instan pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian yang super sibuk dengan kerjaan kantor dan akhirnya memilih makanan cepat yang anti ribet-ribet club. Namun, tahu gak sih kamu kalau dalam kenikmatan setiap gigitannya ada bahaya yang mengancam loh. Jadi, makanan gak sehat apa lagi nih yang udah kalian konsumsi? Jangan lupa share di kolom komentar ya. Nah, inilah beberapa jenis makanan yang sering kita konsumsi, namun ternyata tanpa kita sadari juga jahat bagi kesehatan kita. Lalu, apa saja makanan yang berbahaya tersebut? Simak ulasan lengkapnya bersama Squad Health. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health kamu ya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Mie instan dianggap sebagai salah satu alternatif yang tepat saat kita sedang malas memasak atau membeli makanan di luar rumah. Padahal mie instan adalah salah satu makanan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Mie instan dapat memicu beberapa penyakit seperti darah tinggi, kanker perut, stroke, dan penyakit jantung akibat terlalu banyak sodium yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, meski mie instan mengandung karbohidrat, tetapi makanan ini tidak mensuplai nutrisi apapun untuk tubuh kita. Sementara itu, berat badan mungkin akan naik karena kandungan karbohidrat di dalamnya. Makanan ringan kemasan juga termasuk makanan tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Ini karena kue kering yang dijual di pasaran rata-rata terbuat dari gula rafinasi, tepung terigu olahan, dan minyak nabati yang telah terhidrogenasi. Makanan kemasan juga melewati proses pengolahan yang seringkali menambahkan bahan tambahan makanan atau BTP. Proses ini dilakukan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan seperti pengawet, pewarna, atau pemanis buatan. Bahan pengawet ini seperti nitrit atau sulfat yang ditambahkan pada proses pengolahan dapat berdampak buruk pada kesehatan. Efek samping makanan dalam kemasan jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan kegemukan dan timbulnya berbagai macam penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus dan penyakit jantung koroner. Saus kemasan adalah jenis makanan selanjutnya yang juga berbahaya bagi tubuh kita. Jika masih dalam jumlah sedikit dan jarang dikonsumsi, saus kemasan mungkin tidak akan terlalu berbahaya. Sayangnya, saus kemasan termasuk makanan yang bisa jadi cukup sering kita makan setiap hari. Berdasarkan penelitian United States Department of Agriculture, saus kemasan masing-masing mengandung 2 gram gula dan garam, sehingga kandungan tomat dalam saus kemasan kalah oleh kandungan gula dan garam di dalamnya yang membuat makanan ini kehilangan nutrisinya. Gorengan mungkin adalah jenis makanan yang paling akrab dengan orang Indonesia. Namun hati-hati, ada bahaya tak terduga jika terlalu sering mengkonsumsi gorengan. Gorengan memiliki kandungan kalori dan minyak trans yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi setiap hari akan membuat tubuh jadi beresiko mengalami obesitas dan beberapa penyakit berbahaya lain seperti penyakit jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol, penyakit hati, serta radang sendi. Makan makanan gorengan sesekali boleh saja, tapi batasi dan imbangi dengan variasi nutrisi sehat lainnya, misalnya sayuran, buah-buahan, serta ikan. Makanan bersantan adalah makanan lain yang cukup jahat untuk tubuh kita. Hal ini berkaitan dengan berbagai kandungan di dalamnya yang memang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi terlalu banyak. Dalam 240 gram santan mengandung 554 kalori energi, 5 gram protein, 13 gram karbohidrat, 5 gram serat, dan 57 gram lemak atau 51 gram lemak jenuh. Mengkonsumsi makanan bersantan secara terus-menerus dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, penyempitan pembuluh darah, kolesterol, dan juga naiknya tekanan darah. Daging olahan seperti sosis, nugget, atau daging asap adalah makanan yang harus dibatasi. Pasalnya, makanan ini bisa berbahaya bagi kesehatan jika dimakan terlalu banyak. Jenis makanan ini telah melalui berbagai macam proses yang membuat kandungan gizinya berkurang. Dalam jurnal Nutrition and Cancer, disebutkan bahwa orang yang terlalu sering makan makanan olahan lebih rentan terkena penyakit kanker. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa proses pengolahan dapat memunculkan zat-zat pemicu kanker. Jadi sebaiknya jangan terlalu sering makan nugget, sosis, atau daging olahan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan protein disarankan mengkonsumsi daging sapi, daging ayam, atau ikan yang diolah sendiri. Kalian pasti sudah tidak asing dengan beberapa macam frozen food kan? Yap, makanan yang biasanya kalian lihat di kotak-kotak freezer pada supermarket ataupun minimarket. Makanan yang bisa dengan cepat, mudah, menghemat waktu, namun kurang sehat bagi tubuh. Walaupun tidak cukup untuk memenuhi nutrisi harianmu, kalian tetap memakannya karena rasanya yang tetap nikmat dengan harga yang cukup ramah di kantong. Nah, apakah kalian tahu? Menurut Center of Disease Control and Prevention atau CDC, frozen food merupakan makanan yang memiliki kandungan sodium lebih dari 70%. Memakan sodium berlebih akan meninggikan tekanan darah yang bisa meningkatkan resiko stroke dan penyakit jantung.
Beberapa frozen food seperti ayam atau daging frozen, bakso frozen, dan roti frozen mengandung minyak terhidrogenasi yang cukup berbahaya bagi tubuh yang bisa membahayakan jantung. Tak lupa, MSG yang terkandung dalam beberapa frozen food juga bisa membuat pusing dan membuat berkeringat berlebih bagi beberapa orang yang sensitif terhadap MSG. Maka sebisa mungkin kurangi konsumsi frozen food ya. Jika memang ingin memakan frozen food, jangan lupa juga untuk tetap memakan sayuran dan buah sebagai penyeimbangnya. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata makanan yang dibakar? Pasti ada sate, ayam bakar, ikan bakar, iga bakar, dan beberapa jenis makanan lainnya kan? Memikirkannya saja sudah membuat lapar ya. Namun apakah kalian tahu, melansir laman resmi Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes RI, kandungan protein pada ayam, ikan, dan daging dapat bereaksi dengan suhu tinggi dari pembakaran dan kemudian membentuk senyawa karsinogenik. Senyawa inilah yang dapat merusak komposisi DNA di dalam gen manusia yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Makanan yang dibakar juga dapat meningkatkan asam lambung yang berlebih loh, karena kinerja lambung menjadi lebih berat saat mencerna makanan yang dibakar. Maka dari itu, orang dengan penyakit lambung dan MAH tidak disarankan untuk terlalu sering mengkonsumsi makanan yang dibakar. Nah, untuk kalian yang gemar makanan dibakar, jangan sedih. Kalian bisa kok tetap mengkonsumsi makanan dibakar, tapi kalian bisa terlebih dahulu merendam daging dalam bumbu tradisional dan alami, serta cara membakar dagingnya pada suhu rendah atau dengan api kecil dalam waktu yang agak lama agar matang merata. Siapa yang tidak kenal donat? Dengan bentuknya yang bulat, dengan lubang di tengahnya, dan toppingnya yang bervariasi, sangat menarik minat dari yang muda sampai yang tua. Namun dalam banyaknya variasi donat, ada bahaya yang mengancam loh. Kandungan karbohidrat yang terdapat pada produk tepung terigu, ditambah dengan tambahan berbagai pemanis tinggi gula ini, dapat memicu tingginya gula dalam darah. Tingginya gula dalam darah akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam insulin yang menyebabkan penumpukan lemak dalam darah. Hal ini akan memicu tumbuhnya tumor dalam tubuh. Kandungan sebuah donat paling tidak terdiri dari 5 sendok teh gula atau 15-30 gram. Sementara bila dibandingkan dengan maksimum asupan harian gula orang dewasa yang berjumlah 6 sendok teh, satu donat saja sudah hampir mencapai batas maksimum tersebut. Jadi jangan terlalu sering memakan donat dan olahan tinggi gula ya. Jika ingin memakan produk olahan tepung dan gula ini, kalian juga harus seimbangkan dengan olahraga sehingga kalori yang masuk tubuh tetap terjaga. Nah, Healthy Squad, itulah beberapa jenis makanan yang berbahaya dan jahat untuk tubuh kita. Gimana, kamu masih sering makan nggak nih? Setelah tahu faktanya, jadi pengen berhenti atau tetap biasa aja? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi Squad Health, biar kamu selalu update sama video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Squad Health.